Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang judulnya Kena Batunya. Bagaimana kisahnya? Ayo kita dengarkan sama-sama adik-adik. Pada suatu hari, Sally membawakan Bu Guru seikat bunga bakung. Beliau sangat gembira. Betapa cantiknya, ujar Bu Guru. Bunga bakung di rumahku 2 kali lebih besar daripada itu, Jimmy berkata. Tetapi tak seorang pun percaya. Di kelas, Bu Guru bercerita tentang burung-burung, khususnya burung murai yang ramah dan suka berkawan. Aku punya burung murai yang Cina. Jimmy berkata keras. Ia suka mematuk roti yang sedang kukunya. Bohong, kau tak punya burung murai, ujar Lucy yang tinggal di sebelah rumah Jimmy. Kau selalu saja membual, Jimmy. Memang Jimmy suka membual. Ia selalu melebih-lebihkan bila bercerita. Karena seringnya mengada-ngada, orang jadi tidak percaya kepadanya. Aku tak suka pada Jimmy. Dia suka membual, kata Harry. Sebenarnya, ia bukan berbohong. Sebab ceritanya itu bukan untuk menyelamatkan diri atau untuk memperoleh sesuatu. Meskipun begitu, yang diceritakannya tak pernah benar. Bagaimana caranya supaya Jimmy tidak lagi membual? Ujar Lucy. Kalau dia sudah mulai membual, waktu di kelas jadi terbuang percuma. Kita suruh saja dia menghentikan kebiasaannya, usul Dan. Maka mereka pun meminta Jimmy menghentikan kebiasaannya membual di dalam kelas. Tetapi sayangnya Jimmy tidak peduli. Ia tetap saja suka membual di dalam kelasnya. Membual mengenai dirinya sendiri, barang-barang permainannya, dan rumahnya. Tentu saja tak seorang pun mempercayai ceritanya. Teman-temannya menjadi semakin jengkel. Untunglah Anne mendapat akal. Aku tahu, serunya. Kita balas saja dia. Siapa bilang cuma dia yang bisa membual dan mengada-ada? Kita pun bisa. Kalau kita balas, mungkin dia akan jadi kesal. Dan siapa tahu dia mau menghentikan kebiasaan buruknya. Bagus, ucap Harry. Kita mulai saja hari ini. Maka ketika bertemu dengan Jimmy di luar sekolah, Harry berbicara kepadanya. Bagaimana mobil-mobilan barumu, Jimmy? Luar biasa, sahut Jimmy. Mobilku memiliki klakson dan bunyinya keras sekali. Belum lagi lampunya. Masih lebih bagus lagi mobil-mobilanku yang baru, kata Harry. Cukup kalau dinaiki oleh 4 orang, kursinya memakai bantalan yang empuk, dan pedalnya banyak. Semua penumpang bisa membantu mengayuh pedalnya. Jadi, bukan cuma sopirnya yang bertugas mengayuh. Itulah sebabnya mobil-mobilanku bisa berjalan dengan kecepatan 60 mil per jam. Oh, seru Jimmy keheran-heranan. Aku jadi ingin melihatnya. Aku akan ke rumahmu melihatnya nanti sore, Harry. Tetapi ketika Jimmy sampai ke rumah Harry,
Di sana tak ada mobil-mobilan baru seperti yang diceritakan Harry tadi. Yang ada hanya mobil-mobilan tua. Dan Harry tertawa. Oh, itu cuma bualan, Jimmy. Jadi, kau percaya? Maafkan aku. Aku sudah membuang-buang waktumu. Jimmy marah. Awas kau, Harry. Umpatnya sambil bergegas pulang. Di jalan Jimmy bertemu dengan Anne. Dipanggilnya temannya itu. Hai Anne, aku baru saja melihat sesuatu yang lucu. Aku melihat seekor kucing yang besar sekali. Sebesar ini. Katanya sambil merentangkan kedua tangannya. Tentu saja itu bualan. Yang dilihat Jimmy sebenarnya kucing biasa saja. Tetapi Jimmy memang suka membesar-besarkan bila ia bercerita. Sungguh? Tanya Anne. Ada yang lebih lucu lagi. Di rumah yang terletak di seberang jalan sana, ada seekor kucing yang lebih aneh. Ekornya 2 dan kumisnya ada beribu-ribu. Wow, bukan main. Ujar Jimmy. Segera ia menyeberang dan menuju rumah yang ditunjukkan oleh Anne. Tetapi di situ hanya terlihat seekor kucing kecil. Maka Jimmy mengetuk pintu dan bertanya kepada perempuan yang membukakannya. Kalau-kalau ia boleh melihat kucingnya yang berekor 2. Perempuan itu marah. Dasar anak nakal. Berani-beraninya kau datang hanya untuk menanyakan sesuatu yang konyol kepadaku. Ia membanting pintu. Sementara itu, di jalan, Anne tertawa terbahak-bahak. Tak kuasa menahan rasa gelinya. Itu cuma bualan, Katanya kepada Jimmy. mengapa kau percaya? Keesokan harinya, teman-teman Jimmy ramai bercerita mengenai toko mainan dan permainan-permainan bagus yang dipajang di etalasenya. Ah, itu sih tidak ada apa-apanya. Sela Jimmy. Aku pernah mengunjungi toko mainan di London. Permainan yang dijual di sana benar-benar yang paling bagus. Ada boneka yang bisa berjalan, bicara, dan melompat-lompat. Ada buku yang bisa membuka sendiri halaman-halamannya. Ada loh. Hei, kau belum melihat bagusnya mainan yang dijual di toko mainan yang kami maksud? Ucap Sally tiba-tiba. Di situ dijual boneka yang bisa menjulurkan lidahnya. Benarkah? Oh, aku belum pernah melihatnya. Ujar Jimmy keheran-heranan. Baiklah, aku akan pergi ke sana untuk melihatnya hari ini juga. Maka berjalanlah Jimmy menuju toko mainan yang dimaksud teman-temannya. Sesampai di sana, Jimmy menanyakan boneka yang bisa menjulur-julurkan lidahnya kepada Nyonya Thomas, penjaga toko itu. Aku tak punya boneka seperti itu. Seandainya di sini ada boneka yang seperti itu, akan kuajarin dia untuk bersikap sopan. Ujar Nyonya Thomas geram. Jangan sekali-sekali kau datang lagi untuk menanyakan hal-hal konyol seperti itu. Kau cuma membuang-buang waktuku saja. Pergi. Teman-teman Jimmy berkumpul di luar. Mereka tertawa kegelian. Kalian sungguh-sungguh keterlaluan. Kata Jimmy dengan mata berkaca-kaca. Gara-gara kalian, perempuan penjaga toko itu marah kepadaku. Mengapa kalian membohongiku? Kau juga berbohong waktu bercerita tentang boneka yang bisa berjalan, berbicara, dan melompat.
ujar Anne. Kau suka membual, bukan? Siapa bilang cuma kau yang bisa membual? Kami pun bisa. Oh, lihat, ada burung kakak tua di sana. Mana? Mana? Tanya Jimmy sambil bergegas hendak melihatnya. Tapi tentu saja burung kakak tuanya tidak ada. Ketika melihat teman-temannya menertawakannya, Jimmy merasa benar-benar sedih. Kalian jahat kepadaku, Katanya. Kami hanya melakukan yang sering kau lakukan terhadap kami. Sahut Harry. Terus terang, kami jengkel sekali dengan bual-bualanmu, Jimmy. Karena bualanmu, maka banyak waktu yang hilang percuma di kelas. Itulah sebabnya kami pikir ada baiknya membalasmu. Sukakah kau jika kami memperlakukanmu begitu? Tidak, aku jadi tak tahu lagi kapan aku harus mempercayai kalian dan kapan tidak, Kata Jimmy. Sama, kami pun begitu. Kami tak tahu kapan kau berkata benar dan kapan kau membual. Ucap Dan. Sekarang, kami sama sekali tak percaya lagi pada kata-katamu. Bahkan, jika kau berkata yang sesungguhnya pun, kami tidak percaya. Hai, lihat, ada monyet. Tak inginkah kau melihat monyet, Jimmy? tidak, tidak. Oh, jangan bohongi aku lagi. Jimmy berkata. Ku minta jangan bohongi aku lagi. Aku sekarang tahu bahwa membual itu menjengkelkan orang lain. Aku takkan lagi melakukannya. Tapi kalian jangan mempermainkan aku lagi ya. Bagus. Sahut teman-teman Jimmy. Kami berbuat begini hanya untuk mengajarimu, supaya kau mau menghentikan kebiasaan burukmu yang satu itu. Kalau kau betul-betul sadar dan tidak akan membual lagi, kami senang sekali. Tapi kalau kau meneruskan kebiasaanmu itu, tahu sendiri, kami pun bisa membual untuk membuatmu jengkel, Jimmy. Sekarang Jimmy tahu apa yang akan dilakukan teman-temannya. Nah, adik-adik, bagaimana kira-kira? Apakah Jimmy mau mengubah kebiasaannya membual? Nah, adik-adik, sekian dulu ya cerita Tori hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Karena Tuhan sudah melindungi dan menyertai kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya,
kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, sertai kami Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar kisah yang berjudul Kena Batunya. Jimmy adalah seorang anak yang suka membual. Dia selalu melebih-lebihkan jika bercerita. Karena sering mengada-ada, teman-temannya jadi tidak percaya kepadanya. Karena apa yang diceritakannya tidak pernah benar. Setiap kali Bu Guru Brown menceritakan sesuatu yang baik, tiba-tiba Jimmy menyela dengan bualannya dan membuat teman-temannya marah. Sehingga suatu hari teman-temannya berinisiatif untuk menghentikan bualannya dengan membual terhadap Jimmy. Jimmy akhirnya sadar ternyata membual itu tidak baik karena menjengkelkan. Akhirnya Jimmy berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang kakak beri judul Jangan Suka Bohong. Mazmur 34 ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berbohong atau berdusta adalah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang pernah melakukannya. Bahkan hal berbohong atau berdusta ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sepele, lumrah, dan dianggap sebagai kesalahan yang manusiawi. Adik-adik harus tahu bahwa berkata bohong atau tidak benar bukanlah perkara yang bisa ditoleransi karena hal itu merupakan dosa. Berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bohong atau dusta adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan orang percaya. Alkitab mencatat bahwa bohong atau dusta adalah satu di antara 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Seperti dalam Amsal 16 ayat 19 yang berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Seperti di dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata, bohong atau dusta sumbernya dari iblis, karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Makanya jika ada orang yang suka sekali berbohong atau berdusta, siapa bapaknya adik-adik? Bila kita tidak mau disebut sebagai anak-anak iblis, maka kita harus berhenti berkata bohong atau dusta.
Nah, sebagai orang percaya, kita juga harus menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jika tidak, kita bukan hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi juga mempermalukan nama Tuhan. Terlebih-lebih, jika kebiasaan berbohong ini dilakukan oleh mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan, maka apa kata dunia? Adik-adik, berhati-hatilah bohong atau dusta, karena berbohong atau berdusta adalah dosa yang mengikat. Sekali orang berani berbohong, ia akan cenderung untuk terus berbohong, dan akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, "Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali berkata bohong atau dusta terhadap orang tua, terhadap guru di sekolah, atau teman-teman kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami supaya kami selalu berkata jujur, karena Engkau mau supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu tori kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.